Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Indonesia kaya akan keberagaman. Perbedaan suku, budaya, agama tidak menghalangi Udin, Siti, dan teman-teman untuk menjalani kebersamaan. Hari-hari mereka berkumpul penuh keceriaan dalam kebersamaan. Yuk, kita simak cerita Udin dan teman-teman. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama untuk melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat itu selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, paragraf 1 kita tulis dalam bentuk kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat 4, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat 5, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat 6, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan kalimat ke-7, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari paragraf ini dapat kita lihat bahwa kalimat 2 menjelaskan tentang kalimat 1, yaitu mereka berkumpul di rumahnya untuk melakukan percobaan. Dan kalimat 3 juga menjelaskan tentang kalimat ke-1, yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Dan kalimat ke-4 juga menjelaskan tentang kalimat ke-1, yaitu Siti dan Lani membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi untuk melakukan percobaan. Jadi, dapat kita lihat bahwa kalimat ke-1 adalah kalimat utama dari paragraf 1, sedangkan kalimat 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok yang terdapat pada kalimat utama adalah tugas percobaan tentang bumi. Paragraf 2 juga kita uraikan dalam beberapa kalimat. Kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Kalimat kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk melakukan sholat. Kalimat ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kalimat keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Kalimat kelima, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Kalimat keenam, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Kalimat ketujuh, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Dari paragraf ini, dapat kita lihat bahwa kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan, itu menjelaskan tentang kalimat ke-7. Sedangkan kalimat kedua,
Siti meminta izin ke teman-temannya untuk sholat juga menjelaskan tentang kalimat ke-7. Nah, kalimat ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah juga menjelaskan tentang kalimat ke-7. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat ke-7. Sedangkan kalimat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dari kalimat utama yaitu saling menghargai antar sahabat. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan teman-teman melakukan percobaan lainnya. Tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat musik tradisional. Langkah kerjanya, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional. Kemudian, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu bisa menebak dengan tepat? Nah, setelah melakukan percobaan, kamu akan bisa membuat laporan kegiatan percobaan. Kamu bisa mengisi format laporan percobaan yang sudah ada. Nama percobaan diisikan dengan percobaan sumber bunyi. Kemudian, tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Kemudian, alat dan bahannya, alat musik setempat. Dan langkah kerjanya sama seperti yang tadi. Yang pertama, duduk di kursi dengan mata tertutup sambil temanmu memainkan alat musik. Yang kedua, tunjuklah arah yang kamu anggap asal bunyi. Hasil percobaannya, dengan mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi, karena bunyi merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Jadi, walaupun mata tertutup, kita masih dapat mendengarkan bunyi. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan bentuk tubuh yang sempurna. Salah satunya kita diberi telinga. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar memiliki daun telinga, liang telinga, dan gendang telinga. Telinga luar berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suara. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang landasan, tulang martil, dan tulang samburdi. Di sini ada saluran Eustachius yang fungsinya menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Telinga tengah berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Selanjutnya, yang ketiga, telinga dalam. Memiliki jendela oval, ada 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau biasa kita kenal dengan cochlea. Fungsi telinga dalam untuk mengubah getaran bunyi menjadi impuls dan diteruskan melalui saraf ke otak. Lalu, bagaimana cara kita merawat telinga? Cara merawat telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Kemudian, getaran bunyi akan mengenai gendang telinga. Saat itulah, getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan listrik di telinga dalammu. Jadi, urutannya bunyi, gendang telinga, kemudian ke telinga tengah, dan ke telinga dalam. Perbedaan bukanlah suatu penghalang dalam pertemanan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.